Ya, nama saya Lalu Azhar, biasa dipanggil Miang, dari Desa Wisata Kembang Kuning. Saya seorang pelaku wisata awalnya, tapi setelah pandemi kita mati suri selama 3 tahun itu. Tapi 1 tahun itu asli kita itu mati suri total. Tamu kita itu kan kebanyakan tamu Eropa. Jadi tidak ada orang Eropa itu datang ke Desa Wisata Kembang Kuning saat itu. Sehingga saya terbayang ketimbang saya tidak ada kerjaan, lebih baik saya ikut pelatihan. Setelah saya ada rapat di kantor desa, saya dikasih tahu sama Pak Kades bahwa ada program dari Dinas PMD Lombok Timur bersama dengan Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur untuk dikerjasamakan antara pemuda-pemuda yang mau mengikuti pelatihan dari desa, diajukan ke Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur dengan kerjasama sama Dinas PMD Lombok Timur. Di BLK saya mengikuti pelatihan di BLK jurusan barista untuk pengolahan kopi. Nah, alhamdulillah dari sana saya berpikir gimana cara saya itu hidup lah di saat pandemi itu. Ternyata pariwisata itu memang bagus kita usahakan, tapi di saat kita digemboskan sama pandemi kita semua mati suri. Sehingga saya harus punya usaha lain lah selain pariwisata juga, sehingga saya berani untuk mengikuti pelatihan barista di Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur. Saya pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur itu selama 1 bulan full. Kita ikuti pelatihan bagaimana cara pertama kita diperkenalkan kopi-kopi se-Indonesia, kopi origin, dan bagaimana cara kita mengolah kopi dan bagaimana kita meracik kopi secara barista. Nah, setelah saya mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur jurusan barista, di sana saya belajar gimana cara mengolah kopi yang benar, kopi yang baik untuk dikonsumsi sama orang banyak. Mantap sekali karena instrukturnya langsung dari Jawa, dari orang-orang barista lah yang mengajar kita langsung. Setelah pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur itu 1 bulan, saya berpikir ini harus saya kembangkan ilmu saya. Ya, alhamdulillah dari modal awal itu 200.000, alhamdulillah sekarang omset saya lumayan lah untuk kita belanja sama anak istri, tabungan waktu itu kan. Saya itu karena saya berpikir setelah kita dihantam pandemi itu ternyata kita harus hidup irit lah, hemat lah, modalnya tuh nggak boleh dihabisin lah. Alhamdulillah bisa omset saya itu lumayan lah tiap bulannya itu. Hampir kalau saya hitung dari semua kegiatan saya, dari kopi, homestay, cooking kelas, kopi proses, sama jadi guide itu alhamdulillah sampai 10 jutaan per bulan. Jadi saya ambil kemasan dari Desa Wisata Loyok itu berbentuk kemasan biasa dari bambu. Nah, itu saya beli di sana di tempat kelompok-kelompok. Di sana ada 4 kelompok tempat saya beli kemasan, dan kalau kopinya itu langsung saya beli di Sajang sama Sembalun. Karena di sana kan banyak pusat kopi lah di Sembalun sama Sajang. Ada keuntungan dari hasil kopi itu. Saya sisakan ada 3% untuk sedekah bumi. Pertama 1% untuk lingkungan hidup, terus 1% untuk
orang-orang yatim piatu. Nah, terus 1% itu ada salah satu posyandu. Setiap bulannya itu saya belikan dia sabun untuk nuker sampah. Saya kan alumni Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur. Waktu itu 3 bulan setelah itu dilihat saya punya usaha jalan sama Kementerian Tenaga Kerja. Saya alhamdulillah dapat bantuan sama kelompok saya itu tenaga kerja pemula sebanyak 50 juta. Nah, itu yang saya kembangkan sama teman-teman juga dari teman-teman kelompok saya di Kembang Gunung Kreatif. Untuk penambahan modal, saya beranikan diri untuk mengambil KUR di BRI supaya kita bisa mandiri lah. Karena apa? Karena kita harus gimana cara setelah kita dapat bantuan sekali, terus kita gimana secara kita juga harus mandiri lah. Jadi orang kan. Dan alhamdulillah dari sana saya mempunyai aset itu mungkin sekitar 150 jutaan lah dari sana aset saya. Pelatihan itu ketimbang kita kuliahin itu, tapi kalau kita real mengikuti pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur itu memang ilmunya hebat-hebat, di sana orang-orangnya hebat-hebat. Jadi apa yang kita diajarkan itu yang kita langsung kerjakan lah kayak gitu. Balai Pelatihan Vokasi Lombok Timur itu dia masuk di kawasan lingkaran wisata lah, desa wisata Lombok Timur. Jadi semua pelaku-pelaku wisata itu diajarkan di sana, baik secara dari housekeeping semua ada. Jurusan di sana kan kebanyakan pariwisata juga. Gimana kita mengajarkan orang-orang desa ini supaya dia jadi orang yang berguna untuk dirinya sendiri, untuk ekonomi keluarganya, dan apa istilahnya ekonomi masyarakat. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur, mantap!